Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini kita bertemu lagi ya. Salam persaudaraan, salam serumpun ya dari saya Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia dan dimanapun berada ya. Selamat minum teh tarik ya. Selamat makan nasi lemak ya. Wah, jadi pengen guys ya merasakan nasi lemak yang ada di Malaysia. Seperti apakah rasanya? Itu pun belum pernah saya rasakan. Semoga lain waktu saya bisa merasakan itu langsung di Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Guys, jadi di video kali ini kita akan mereaksi ya suatu video ya yang mana perbedaan budaya berbahasa Inggris di Malaysia dan di Indonesia. Seperti apakah penjelasannya? Tentu kita sama-sama tengok videonya sampai selesai guys ya, supaya kita pun tahu nih ya seperti apa sih budaya berbahasa Inggris di Malaysia ini dan di Indonesia begitu guys ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya. Oke, buat korang semua mungkin yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Langsung saja kita tengok videonya. Jom. My pengalaman gitu, experience di Malaysia. First time datang ke Malaysia saya waktu cari kerja, ternyata saya merasa bahasa Inggris sangat penting diperlukan. Walaupun memang bahasa kebangsaan Melayu, tapi saya realitinya melihat dan merasakan sendiri ketika saya mau masuk salah satu hospital terbesar di Malaysia yang terbesar, yang swasta KPJ. Saya ditolak waktu itu karena saya tidak fasih bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Of course karena saya awal datang di Indonesia itu tidak biasa bahasa Inggris. Di sana betul. Even kalau you tanya student yang belajar medical di Indonesia, tidak biasa. buku Greek Yunani itu yang bahasa medical Pharmacy. Bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyaknya. Walaupun iya, betul. Ada literatur dalam bahasa Inggris, tapi tetap seharian tuh lebih ke bahasa Indonesia. Jadi saya waktu itu merasa oh my god, saya kehilangan peluang yang begitu besar karena saya tidak pandai bahasa Inggris. And I feel like of course lah sebagai manusia akan menjadi penting ini bahasa Inggris. And kedua, ketika saya sudah bekerja dan saya akhirnya menerima pekerjaan yang bisa dibilang level rendah apabila dibandingkan dengan experience saya waktu di Indonesia. Dulu saya sudah di level CEO. Di Indonesia dapatkan pekerjaan yang baik gitu guys ya setelah di Malaysia. Karena apa? Mungkin inilah guys ya, karena kualitasnya itu mungkin membuatkan Indonesia ini ya selalu gimana guys ya, ketinggalan terus dengan Malaysia begitu. Karena di Malaysia ini sumber daya manusianya itu sudah berkualitas ya begitu guys ya, sudah berkualiti begitu guys ya, sehingga level pekerjaannya saja ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di Malaysia harus memang mempunyai syarat-syarat tertentu yang memang harus dicapai ya. Salah satunya adalah fasih berbahasa Inggris. Wah keren. Ini juga ternyata perbedaannya seperti itu guys ya. Wah, artinya memang menyesal istilahnya. Saya saja pribadi ya guys ya, mungkin merasa menyesal. Kenapa sih tidak benar-benar serius istilahnya dari zaman sekolah lagi ya untuk belajar bahasa Inggris, karena itu sangat penting sekali untuk untuk keseharian, apalagi untuk dalam dunia pekerjaan gitu guys ya. Wah gila ya. Jadi video ini sangat bermanfaat sekali nih untuk menjadi pandangan juga nih buat orang-orang yang memang ya yang belum fasih berbahasa Inggris ya. Salah satunya mungkin saya pribadi begitu guys ya. Tentu untuk penting banget nih untuk berbahasa Inggris, dan Malaysia itu membuktikan itu dan memang menjadi peluang besar istilahnya buat rakyat Malaysia, karena Malaysia ini mungkin terbiasa gitu guys untuk berbahasa Inggris ya, walaupun istilahnya digabungkan antara bahasa Inggris, bahasa Melayu begitu guys, tapi memang terbaik ya. Artinya memang sangat bermanfaat sekali untuk pembiasaan begitu guys ya. Bagaimana nih? Betulkah? Apakah memang di Malaysia itu memang terbiasa dengan berbahasa Inggris atau seperti apa guys? Mungkin boleh korang tambahkan di kolom komentar. Kita lanjut di videonya. And saya susah mau exam untuk license farmasis juga karena
License farmasis di Kementerian Kesehatan Malaysia itu dalam bahasa Inggris, guys. Full bahasa Inggris. Wow, terbaik. Diambil dari vape. Oke. Wah, gila, masya Allah. Mungkin Malaysian juga tidak tahu semuanya ya tentang ini gitu. Jadi dari sana, Oke. of course saya menjadi punya kesimpulan, oke, bahasa Inggris sangat penting ternyata ya di Malaysia gitu. So, Terbaik. dalam family Ini mungkin Bahasa Inggris, Kita bahasa main Inggris. istrinya orang Indonesia Bahasa ya. Inggris kan di Indonesia juga Suaminya formulanya sama, satu dunia Malaysia. sama gitu, dan memang saya belajar. Hanya saya tidak fasih karena di Indonesia tidak terbiasa seperti exam license farmasis di Indonesia dalam bahasa Indonesia gitu. Penggunaannya Penggunaan tak di macam di university mostly bahasa Indonesia. Oke, itu ya diambil dari bahwa untuk meningkatkan akse Wah, sebegitu pentingnya guys ya berbahasa Inggris di dalam dunia pekerjaan begitu guys ya. Wow, memang keren sih untuk pembiasaan ya. Dan itu juga apa ya, harus ditiru juga, harus menjadikan contoh. Malaysia ini memang, kenapa Malaysia ini selalu duluan majunya dari Indonesia, karena mungkin dari kualitas sumber daya manusianya ini memang terbaik begitu guys ya. Wow, keren, terbaik guys ya. Itu perbedaannya. Jadi saya pun juga ada pengalaman guys ya, kalau kita mungkin sebagian orang ya guys ya, kalau kita berbahasa bahasa Inggris begitu ya, mungkin dianggap orang, wah, lagaknya, bahkan orang Indonesia. Nah, apalagi misalnya kamu kan lahirnya di mana ya kan, orang daerah begitu guys, tiba-tiba berbahasa Inggris, wow, dikatakan tuh bukan makin dipuji guys, tapi dikatakan lagaknya begitu, seperti itu. Jangankan berbahasa Inggris guys ya, kalau itu menurut pengalaman saya juga guys ya, kita berbahasa Indonesia saja ya, di tempat-tempat mungkin orang yang kental berbahasa daerah begitu di Indonesia, itu dikatakan lagaknya kata dia kan, sok-sok Indonesia nih, padahal itu bahasa Indonesia begitu guys ya. Itu sampai seperti itu, apalagi mungkin berbahasa Inggris begitu guys ya. Memang penting untuk kita, ini menjadi pelajaran juga buat saya, pentingnya untuk kita mencari relasi begitu guys ya, teman-teman, lingkungan yang memang orang yang memang terbiasa dengan berbahasa Inggris begitu, sehingga membuat kita tuh tidak malu untuk berbicara, istilahnya belajar, membiasakan diri untuk berbicara berbahasa Inggris begitu. Terbaik. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Kita lanjut ya. Wah, keren, pembahasan kali ini sangat keren sekali. Oke. Sejujurnya orang Cina di Indonesia tidak tahu bahasa Cina pun, karena memang mostly ke bahasa Indonesia guys. Nah kalau Ya, di Malaysia lebih kan lain, bahasa bahkan Indonesia dunia ya. yang lebih ke profesional seperti bidang farmasi, arsitek, itu arsitek ya kalau di sini. Itu mostly meeting pun banyak ya dalam bahasa Inggris. Mami waktu itu pernah dengar meeting papi dalam bahasa Inggris, ketemu klien waktu itu. And then saya pun ternyata di dunia farmasi, exam license farmasi di KKM dalam bahasa Inggris. Bahkan ketika saya mau melamar ke hospital yang bagus gitu di Malaysia, karena waktu itu saya merasa oke, saya ada experience sebagai CEO dan sudah di level setup retail company farmasi, I mean bolehlah saya ke hospital yang bagus gitu di Malaysia. Ternyata walaupun ilmu saya sudah thumbs up gitu, orang KPJ pun sampai call saya gitu, karena melihat experience saya sudah di level CEO emang bagus. Jadi mereka tertarik lah untuk maybe jadi saling tukar pikiran kan tentang ilmu setup farmasi gitu, seperti itu. Tapi karena saya tidak fasih bahasa Inggris dan of course tidak fasih bahasa Melayu, karena saya first time sangat datang ke Malaysia, saya ditolak guys, kesempatan itu saya hilang gitu. And I feel like oke, di Malaysia lain ternyata konsep bahasa atau penggunaan bahasa itu. Jadi ada tempat-tempat tertentu memang memerlukan bahasa Inggris. Wah, memang terbaik. Gara-gara tidak fasih berbahasa Inggris dan berbahasa Melayu, ini membuatkan Aka ini ya, walaupun di Indonesia itu mendapatkan posisi yang bagus gitu guys ya, tetapi setelah di Malaysia ya, mungkin kesempatan itu
tidak dia dapatkan di Malaysia. Karena apa? Karena pengaruhnya adalah tidak fasih berbahasa Inggris dan Melayu. Wah, ini artinya sangat penting sekali nih tentang kita untuk belajar dan membiasakan diri untuk berbahasa Inggris ya, pastinya guys ya. Wah, ini jadi pengalaman besar guys. Oke, lanjut ya. Banyak yang komen juga, kenapa Raisa tidak diajar bahasa Melayu, bahasa atau bahasa Indonesia. Ada juga yang komen. Sebetulnya bukan tidak mau diajar guys, karena begini ceritanya. Waktu memutuskan bahasa Inggris kakak, saya ada experience tadi kan, bercerita bahwa begini-begini saya sampai kehilangan peluang. Of course saya merasa bahasa Inggris penting. Saya melihat situation suami juga kalau meeting nih bahasa Inggris. And kedua, yaitu sebagai bahasa perantara untuk menetralkan. Orang akan belajar semua bahasa, tapi budak-budak ni dia tak boleh nak paksa dia orang serap semua. Serap semua. Kita akan cakap bahasa yang kita dengar siaran di rumah. Kan bila ke sekolah baru kita belajar bahasa kedua, itu bahasa Inggeris. Bila ke sekolah menengah ada pula yang belajar bahasa Arab, ada yang tambah lagi bahasa dalam pergaulan. Dia orang tambah pula lagi belajar bahasa. Kalau kat UiTM kan kita kena pilih bahasa tambahan ada kan. Ada yang belajar bahasa Perancis, ada yang belajar bahasa Jepun. Tapi kan itu kan berperingkat. Sebab apa? Sebab perkembangan minda tu, perkembangan otak tu dia meningkatlah sepanjang usia kan. So oleh sebab tu kata I decide memang first anak I kena bahasa Inggeris. Sebab ada perbezaan bahasa antara bahasa sini dengan bahasa Indonesia. Salahnya banyak sangat dalam apapun. Kalau bayangkanlah kalau I dengan my wife bercakap dah ada salah faham. So you nak cakap dengan anak you, betul ya. Mami cakap bahasa Indonesia. Tak pening pula tu. Apalagi memang berbahasa Inggris begitu guys ya. Melayu sama Indonesia saja kadang ada yang beda artinya begitu guys ya. First bahasa Inggris dahulu. Karena ada kesamaan formula. Mami pernah belajar kalau bahasa Inggris di Indonesia. Jadi fahamlah formula basic tuh. Lain dengan bahasa Melayu kan Mami tidak belajar di Indonesia. Bahasa Melayu. Lepas tu baru dia belajar bahasa Indonesia. Sebab nak belajar bahasa pun you kena berada di dalam kelompok bahasa tu. Baru you cepat dan you tak pening. Betul macam waktu kan Mami balik sana sebulan kan. Bawa anak-anak kan. Raisa terus banyak bahasa Indonesia yang dia serap. Pagi dia serap. Sudah pagi. Mana ayam katanya. Cakap dengan Okey. Sudah pagi mana ayam, dia tak tanya macam tu tahu. So I tak risau pasal benda tu sebab bila di sekolah dia akan belajar bahasa Melayu nanti si kakak karena pergaulan di Malaysia lebih banyak ke bahasa Melayu kan. Orang yang tak berada dalam situasi kita orang ni mungkin tak faham kan. So tak faham betul. Nak mudahkan anak I supaya dia tak pening macam I. So peringkatlah kan supaya bahasa Inggeris supaya komunikasi dalam family itu lebih mudah. So macam ni lah ayam dengan itik kan. Cakap bahasa masing-masing sampai bila nak faham. So mestilah ada orang tengah dia yang jadi menetralkan, memberikan penengah ya. Pengalih bahasa dia. Pengalih ya. Bahasa yang penting untuk menjelaskan satu benda yang boleh berlaku salah faham. Begitu guys. So dua-dua boleh faham. So bila once you boleh communicate satu bahasa, you boleh belajar bahasa-bahasa lain dah tak susah lah. Sebab you dah ada satu bahasa yang bila you tak faham, dalam bahasa Inggrisnya itu kan yang menetralkan ya. So kita merasa seperti itu. Bahasa Inggris itulah yang menetralkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. I belajar bahasa Inggris pun, tapi kan translate from bahasa Melayu kan. Banyak kita belajar macam tu juga. Dan lebih mudah lah untuk kakak nanti kalau untuk bahasa Melayu. Sebab waktu kak mau saya bawa Raisa ke pergaulan bahasa Inggris juga agak susah ya sini. Sampai kita dari Puchong tuh ke Intermark Mall guys, ke KL. Jadi di Malaysia juga kalau untuk keseharian bahasa Inggris memang sangat susah gitu untuk carinya. Sampai bawa Raisa sekolah tuh ke Intermark Mall. Kecuali di kawasan tertentu dan dalam bidang pekerjaan. Jadi nanti kalau bahasa Melayu kakak lebih mudah karena di sini memang terbentuknya mostly orang kalau dalam keseharian
Berbahasa Melayu, kerja, betul. lebih ke bahasa Melayu. Jadi saya tidak risau, Oke. Raisa pasti pandai bahasa Melayu, masuk sekolah rendah insya Allah ya Pi ya. Sebab di rumah macam ayah dengan mama, Mm-mm. kita bercakap bahasa Melayu, Hmm. bahasa Inggris. Bahasa Melayu. Tapi taklah yang full, dia dah bercampur kan. Di rumah Campur. anak memang dengar bahasa Melayu. Hmm. Sebab apa? Mm-mm. Sebab kita tak ada persen bahasa Inggeris. Sebab Oke. kira dia cakap bahasa Inggeris tapi dia biasa dengan bahasa Melayu. Hmm. So bila Iya. part dia akan belajar betul-betul, dia dah jadi satu kebiasaan lah. Hmm. So dalam masa Mm-mm. walaupun cakap bahasa Inggeris, benda-benda lain pun, bahasa lain pun didedahkan. Atuk nenek datang pun cakap bahasa Melayu Bahasa juga. Melayu, kadang bahasa Bahasa Kelantan Melayu, iya, ya, betul. si kakak di Oh, dengan Kelantan. mantu. Kalau dengan mak tok tak payah, mak tok saya cakap bahasa Kelantan lah. So I cakap Ha, okay, ha. sebab family I pun, I, adik-beradik, ayah dengan mak, kita basically ialah keluarga yang bercampur antara negeri. Campur. Ayah Oh, mak negeri-negeri. Ayah mak Kelantan. Oh, Tapi ayah oh. di rumah tak cakap Melaka pun. Dia tak cakap pun Ha. Hawau ataupun Periuk, Lahabau yang ada you tu kan. Habau. Okey, Mak- agak ini guys ya. Mak I orang Kelantan. Tapi kat rumah Mm-mm. kita tak cakap bahasa Kelantan. Mm-mm. So kita cakap bahasa biasa, bahasa luar. Cakap kat Lebih luar ke kan. bahasa umum mungkin ya. Tapi sebab apa? Sebab ayah askar dulu. So kita macam serba pindah. So Hmm, dengan jiran betul. pun apa semua tak adalah tiba-tiba ayah punya mak cakap Kelantan. So jadi bila di rumah secara automatik semua akan cakap bahasa luar biasa kan. Tapi bila Bahasa balik, Melayu umum gitu guys ya. Adaptation. mak ayah punya mak Mm-mm. akan cakap Kelantan dengan family di sana. Macam apa lah bahasa Ah. Sunda, pulang ke Indonesia bahasa Indonesia. Sama dengan macam I Mm-mm. sekolah di Kelantan. Tapi bila I balik rumah, I cakap Kelantan dengan I punya mak. Di sekolah, Okey. dia automatik akan tukar Bahasa cakap Kelantan. kan. Kalau I jumpa Kelantan, orang Kelantan, cakap Kelantan I ya. pun, dia automatik baru boleh cakap Kelantan. Mm-mm. Kalau orang Okey. orang bukan Kelantan, I akan cakap macam ni lah. Hmm. Eh, Tapi kita intinya punya prinsip selalu berusaha untuk adaptation. Kita lebih Ya, berusaha blend betul. ke orang lain. Misalnya kalau saya dengan jumpa Malaysian pun saya full dalam bahasa Melayu. Saya berusaha blend. Dengan Indonesian apalagi orang Sunda, saya cakapnya Sundanese gitu. Husband juga. Kalau boleh Kelate dengan apa? yang Kelantan. Kawan-kawan sekolah lah saya suka dengar dia ada campuran lah Kelate. Tapi kau tak jumpa orang Kelantan tu, I susah nak cakap bahasa Kelantan. Hmm. Betul. Penyesuaian guys ya berarti ya. Dia macam Ya. I gelak-gelak sendiri. Rasa pelik kan. Oke, so itu saja video dari kita. Mudah-mudahan Bye. bermanfaat. But the point, we love dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Kelate, semua saya suka. Bahkan saya inginnya anak saya tuh lebih banyak lagi bahasa yang dia paham, bahasa Arab dan lain-lainnya, bahasa Mandarin. Semua, karena dengan bahasa itulah kita boleh saling paham, tidak ada salah Iya, paham, betul. boleh saling mengerti, boleh lebih banyak lagi peluang untuk apapun itu, apalagi dengan sekarang perdagangan dunia ya, bahasa Mandarin betul, juga sudah betul. penting, bukan hanya bahasa Inggris. So itu saja video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Oke guys ya, wah itulah ya pentingnya untuk kita membiasakan diri untuk berbahasa Inggris terutama karena memang di dunia pekerjaan khususnya memang ya itu harus fase dengan berbahasa Inggris. Wah jadi misal juga guys ya kalau saya tuh dulu awal waktu sekolah dulu ya gimana guys ya kalau udah berbahasa Inggris, udah pelajaran bahasa Inggris ya gimana guys ya. Wah mungkin kurang tahu lah guys ya bagaimana dulu kita mungkin susahnya untuk belajar bahasa Inggris mungkin karena perlu apa ya banyak kosakata yang harus kita hafal begitu guys ya. Mungkin itu sangat penting sekali kalau untuk dunia pekerjaan guys ya. Tapi kalau untuk seharian mungkin korang pasti tentu terbiasa dengan berbahasa Melayu begitu guys ya. Mungkin tergantung negeri-negeri lagi ya kan. Mungkin ada yang di Kelantan, di Terengganu, di apa negeri-negeri lain sehingga bisa apa karena kan di sana tuh setiap negeri itu berbeda bahasanya ya guys ya. Mungkin nih yang nonton videonya mungkin orang Kelantan, orang Terengganu, orang mana-mana di negeri boleh komen di kolom komentar guys ya. Nih saya Terengganu, salam dari
Kelantan begitu guys ya. Wah, ini dan juga ini abang dan kakak ini adalah istrinya dari Indonesia begitu ya, terutama ini suku Sunda ya, dan suaminya adalah orang dari Malaysia. Itu kalau tidak salah itu negeri Kelantan atau apa gitu guys ya. Wah, inilah perpaduan antara Indonesia dan Malaysia guys. Dan menjadi video kali ini tentu apa ya, pentingnya untuk kita membiasakan untuk berbahasa Inggris, karena itu sangat membantu sekali untuk dunia pekerjaan dan dunia perdagangan, apalagi zaman sekarang kita merantau begitu guys ya, tentu perlunya bahasa Inggris begitu guys ya. Mungkin video ini cukup sekian dulu guys ya, mungkin bertemu lagi di video selanjutnya, semoga bermanfaat, tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.